Shalom semuanya, apa kabar? Selamat datang di ibadah kedua Youth di tahun ini. Dan selamat datang juga di bulan kedua tahun ini. Aku harap kalian baik-baik aja. Dan sekarang mari kita mulai menyembah dan memuji Tuhan. Karena aku percaya ketika kita membangun koneksi yang lebih baik dengan Tuhan, hidup kita akan selalu kuat di dalamnya. Mari kita mengangkat lagu yang pertama, ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Yes, Lord, ku menyembahmu, ku memujimu, Allah yang hebat. Be magnified, be glorified, be lifted up. Jesus, Jesus, give it all to you. I give it all to you. Surrender it all. I surrender it all to you. Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang kuat. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang kuat. Engkau Allah yang menopang kami. Yes, Lord. Yes, Lord. Be glorified, be magnified. King of all kings. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Mari kita angkat ref dari lagu ini sekali lagi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yes, Lord. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah. Terima kasih ya Bapa untuk terus menopang kami di sepanjang tahun ini ya Bapa. Kami tahu perjalanan tahun ini masih panjang, tapi kami percaya Engkau akan terus menopang kami ya Bapa. Mungkin beberapa dari kami sedang mengalami kesulitan yang berat ya Bapa. Mungkin dari beberapa kami sedang berbahagia, tapi kami tahu ya Bapa, di dalam lembah kekelaman, di dalam kebahagiaan kami Engkau selalu hadir di situ, dan Engkau selalu menopang dan menuntun setiap langkah kami ya Bapa. Beri selalu kami pengharapan ya Bapa, tuntun selalu langkah kami ya Bapa, karena kami percaya dengan pengharapan-Mu ya Bapa, kami terus bisa melangkah maju dan menjalani kehidupan ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pernyataan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Yes, aku percaya kalian semua dan aku sendiri dan kita semua yang ada di sini mau terus untuk berjalan bersama Tuhan. Dan mari kita angkat lagu kedua ini, Denganmu Tuhan. Dengan Tuhan kita akan bisa berjalan lebih baik. Tak pernah
Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau berdoa. Biarlah apa yang kami dengar hari ini Tuhan jadi berkat buat setiap kami Tuhan yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, dan hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom guys. Selamat ibadah yang kedua di tahun 2021. Dan juga saya mengucapkan selamat Happy Chinese New Year buat setiap teman-teman yang merayakan. Dan juga Happy Valentine's Day karena kita hari ini tanggal 14 Februari. Happy Valentine's Day buat teman-teman yang merayakan bersama pacar, saudara, atau kerabat keluarga. Jadi kita hari ini bakalan belajar dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Panjang ya. Jadi kita bakalan baca, judulnya sih Percakapan dengan Perempuan Samaria. Yuk kita baca bareng 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun sendiri Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Catat ya, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terhadap sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul jam 12 siang ya, 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Oke, stop dulu di situ ya. Jadi aku mau kasih konteks dulu buat orang Yahudi dan orang Samaria. Jadi orang Yahudi itu kan mengutamakan kemurnian kan. Jadi dia najis sama orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria itu mereka adalah keturunan orang Yahudi. Dulunya orang Yahudi. Cuman akhirnya mereka menikah dengan suku lain. Dan karena orang Yahudi nggak suka dengan hal yang seperti itu karena merusak kemurnian, akhirnya mereka dijauhin sama orang Yahudi dan menepi, dan akhirnya mereka bikin namanya mereka kumpulan orang Samaria gitu. Kenapa? Jadi orang Samaria itu asalnya itu dari Israel yang dari daerah utara. Itu mereka habis itu kan ditaklukkan sama Asyur ya. Bangsa Asyur, mungkin karena mereka juga nggak senang kok mereka akhirnya menikah dengan orang-orang yang menaklukkan mereka, istilahnya kayak mungkin mereka merasa dihakimi. Aku nggak tahu, itu belum ku dalami lagi di situ, tapi yang jelas yang ku tahu faktanya orang Yahudi itu najis kepada orang Samaria. Jadi ketika perempuan Samaria ini bilang, "Kok kamu ini seorang Yahudi kok minta minum sama aku? Karena kan aku kan pasti aku najisin sama kamu gitu, harusnya gitu." Tapi Tuhan enggak memandang seperti itu. Justru Tuhan malah menghargai perempuan Samaria ini, menghargai dia tuh kayak ya seperti manusia biasa, enggak nganggap dia jijik. Di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu memandang kita, enggak memandang kita latar belakang kita, keburukan kita. Jadi nih ya, dari apa yang kita bisa pelajari, Tuhan Yesus tuh istilahnya respect-nya itu sama pejabat, sama presiden, bahkan sama orang-orang yang di bawah itu sama. Dia tidak memandang rendah kita. Jadi ketika kita mungkin direndahkan oleh society, direndahkan oleh masyarakat, oleh orang-orang di sekeliling kita, Tuhan gak memandang seperti itu. Tuhan memandang kamu, merespek kamu sama seperti presiden, sama seperti kamu. Yang artinya kalau Tuhan itu mengasihi kita semua, artinya Tuhan Yesus juga mengasihi kita sama seperti orang yang mungkin latar belakangnya bagus. Mungkin kamu ngerasa mungkin latar belakangku nggak bagus, mungkin latar belakangku bukan seseorang yang suci, mungkin bukan seseorang yang baik-baik. Tuhan kayak perempuan Samaria ini, dia menghargai kamu sama seperti presiden, kamu sama orang yang suci, sama kamu yang ngerasa kamu kurang suci, sama. Jangan rasa takut untuk datang kepada dia, karena dia akan menerima kamu apa adanya. Oke?
Sama kayak kejadiannya ketika ada perempuan yang ketahuan bersundal terus mau dihukum mati, Tuhan malah membela. Ketika ada orang-orang Yahudi ngumpul, ayo kita rajam. Enggak kok, Tuhan malah bela. Siapa yang enggak pernah berbuat dosa lempar duluan. Enggak ada lah. Ya kita semua pasti berbuat dosa ya kan. Dan pada akhirnya Tuhan bilang, kok enggak ada yang lemparin batu kamu? Ya enggak ada nih Tuhan. Ya udah, aku pun juga enggak akan lemparin batu kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya ketika kamu ngerasa aku nih berdosa nih, aku nih jahat, jangan jadikan itu sebuah penghambat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Datang aja, karena ada hadiah di balik ketika kita datang kepada Sang Pemberi air hidup ini. Yuk kita lanjutin di ayat 11 ya, Yohanes 4 ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, bukan ayat 11, tapi ayat ke 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Berkata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana kau akan memperoleh air hidup itu? Bentar ya, ini mungkin agak bingung nih, air hidup. Apa sih yang mereka maksudkan gitu? Lanjutan aja. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Kepada perempuan Samaria itu dan juga orang-orang yang tinggal dari situ. Yang berikan sumurnya pada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Lalu jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Oke, stop dulu di situ. Tuhan tadi di ayat 13 kata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Di sini tuh ada maksudnya. Kalau kalian, kan mereka ini lagi bahas tapi bukan bahas yang simpel gitu, sebenarnya mereka tuh dalam. Nanti kalau kalian baca dari atas sampai bawah, perempuan Samaria ini akan kelihatan kalau dia tuh orang yang udah belajar. Orang yang udah paham, bukan belajar, dia mengenal tentang air hidup, tentang Mesias. Dia sebenarnya mencari gitu loh, dia mencari. Oke lah, aku jelasin di sini. Jadi kalau kalian baca dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 30 ini, kita akan paham kalau perempuan Samaria ini memahami, dia udah belajar gitu. Mesias, karena waktu itu ada rumor katanya Mesias setelah datang, tapi kok yang datang enggak seperti yang dia harapkan, yang harusnya katanya bisa membebaskan dia dari penjajahan, maksudnya penjajahan dosa, tapi kan mereka berharapnya penjajahan Romawi gitu ya, penjajahan yang penjajah yang mereka alami sekarang gitu kan. Ya kalau mereka dilepaskan dari penjajahan kan mereka secara hidup di dunia aman gitu kan. Tapi itu gitu, dia tahu tentang, artinya kalau dia tahu tentang Mesias, dia tahu tentang Tuhan gitu loh. Dia mengerti gitu loh. Dan dari mana kita nggak tahu, nggak dicatat dia belajar dari mana, tapi yang jelas dia tuh mencari. Dan dia dikatakan perempuan Samaria ini dia sudah punya 5 suami, dan yang sekarang pada sama dia ini bukan suaminya. Artinya tuh kalau orang yang kayak gitu, artinya dia tuh lagi mencari sesuatu. Tapi ketika dia cari, rasanya tuh kayak bukan jawabannya. Pernah nggak sih kita tuh kalian tuh ngerasain gini, kok kayaknya di hatiku ini kosong, kayaknya hampa. Dan itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan, perlu apa sih aku supaya aku bisa menjawab keresahan hatiku yang di dalam hatiku ini. Akhirnya kita mungkin akan cari hobi, entah itu motoran, entah itu main game, entah itu main musik, entah itu apapun itu, entah itu bikin sesuatu, crafting, anything. Mungkin kita berpikir di awal, kayaknya kayak gini nih, kalau aku mengerjakan ini, kayaknya aku akan menjawab keresahan hatiku. Kalau di ayat 13 kan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah di sini ia akan haus lagi itu. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Minum air ini kan bukan literally air. Ya maksudnya ini secara analogi, air yang dia maksud ini adalah hal-hal dunia yang kita tadi maksudkan, hobi. Mungkin kalian mencari seseorang yang mungkin akan kalian kasih dan berharap orang itu akan memberikan jawaban tentang apa yang kosong di hati kalian.
atau hobi, mungkin kalian waktu motor kalian ngerasa senang, ya mungkin gitu ya. Mungkin waktu ketika kita ngejalanin hobi kita, waktu kita di atas motor, mungkin ketika kita lagi main game, ketika kita crafting, ketika kita main musik, ketika kita belajar baca buku, rasanya kayak kita tuh rasanya tuh kok kayaknya puas gitu ya. Rasanya inilah jawabannya mungkin ya. Selama ini kok aku kayak kosong, ini untuk mengisi kekosonganku lah. Mungkin kita carpenting gitu, bikin ukiran sebagainya. Kok rasanya kayak seneng gitu ya. Tapi kalau udah berhenti, rasanya kayak aku berharap ada momen waktu itu lagi. Jadi ketika kita mungkin lagi kerja, kita lagi belajar, lagi sekolah, kita berharap balik lagi ke posisi di mana kita main game, kita lagi naik motor atau kita lagi melakukan karya seni. Balik lagi kita berpikir ke situ terus. Itulah air ini. Minum air ini iya kan haus lagi. Itulah air itu. Mungkin kalau kita berharap, mungkin kita ngerasakan kok kosong, aku pengen punya pacar, terus rasanya kalau kita punya pacar rasanya bisa aja gitu kan. Jadi Tuhan ngasih tahu kalau misalnya kalau kita minum air yang ada di dunia ini, mungkin hobi kita sebagainya, kita akan haus lagi, kita bakalan kosong lagi. Tapi kalau di ayat 14, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Mata air di dalam dirinya. Mata air itu artinya sumber air yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Sekarang kita tinggal telaah nih, air hidup ini maksudnya apa gitu. Kalau kita pergi ke Yohanes 7 ayat 37, di situ ada perikop namanya air sumber hidup. Kalau kita buka di ini Alkitab bahasa Indonesia yang terjemahan baru ya, nanti di situ ada judulnya air sumber hidup. Yuk kita baca di ayat Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, bela ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sama gak kayak yang tadi? Yuk kita buka di Yohanes 4 ayat 14 tadi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini berarti sama gitu loh. Dia ngulangin lagi. Jadi air hidup itu maksudnya adalah, balik lagi ke ayat 38, pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Ayat 39 jawabannya. Yang dimaksudnya adalah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Berarti Roh Kudus, men. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan ya, karena belum dicurahkan. Yesus belum disalibkan hari Pentakosta. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, akan ada air yang mengalir dari dalam diri kita, dan itu akan memancar, bro. Itu akan menjadi sumber mata air yang akan melegakan, akan melepaskan dahaga jiwa kita, dan itu adalah Roh Kudus, man. Nangkep ya? Itu mantep loh. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ngerasa, mungkin kalian ngerasa lonely ya, mungkin karena ini lagi Valentine gitu kan. Terus kalian kayak, aduh kok kosong gitu ya. Jawabannya ini, Yesus. Jawabannya roh yang diberikan kepada kita, itu akan menjadi jawaban atas kekeresahan hati dalam hati kita. Jadi sebenarnya hidup ini simple kalau kita mengenal Tuhan. Tuhan tuh akan memberikan roh, mencurahkan roh yang akan diterima kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi simple. Kata percaya itu gampang. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan akan dikirimkan roh untuk menolong kita. Jadi, tapi syaratnya percaya dulu, percaya sama Tuhan Yesus. Gampang ya percaya ya. Kata percaya itu gampang, melakukannya yang sulit. Karena orang bilang, oh ya aku percaya gitu kan. Tapi belum tentu.
di dalam hatinya bener-bener iyain aja gitu, bukan yes aku percaya gitu. Enggak, kadang cuma iyain doang gitu untuk percaya sama Tuhan Yesus. Itu tuh harus benar-benar lahir baru, harus bertobat gitu. Misalnya kayak ya aku percaya gitu loh. Aku percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkanku dari belenggu dosa. Nah itulah Mesias gitu loh. Mesias itu akan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Sedangkan di zaman waktu Tuhan Yesus datang, itu dia kan dibilang Mesias kan. Tapi kok Mesiasnya nggak megah datangnya. Dia datangnya nggak layak bro. Orang lahir di bidan, dia lahirnya di mana gitu Tuhan Yesus. Tapi dengan begitu pun ada orang Majus datang memberikan seserahan sama Tuhan Yesus, yang artinya Tuhan udah ngasih tanda gitu loh dari malaikatnya, suruh datang orang Majus untuk ini tanda loh anak manusia telah lahir ke dalam dunia gitu loh. Jadi intinya apa? Kalau kalian ngerasa ada apa sih di jiwaku nih, kok rasanya kosong, aku ini perlu sebuah pemelepas dahaga, bukan pelepas dahaga, pelepas dahaga permanen. Yesus jawabannya, dia akan memberikan air hidup kepadamu, dan dia ketika kita minum air itu kita gak akan haus lagi. Wow. Kita lanjutin lagi yuk di Yohanes 4:15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air ini supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Mungkin dia belum ngerti ya, tapi kita lanjutin lagi. Ketika kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tetapi katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu ini bukanlah suamimu. Bener, dalam hal ini kau berkata bener gitu. Oke, di sini kita lihat kayak Tuhan Yesus tuh kayak bukan ngejudge dia itu sebenarnya. Mungkin kayak istilahnya kok Tuhan ungkapkan kalau perempuan ini udah berganti-ganti pasangan gitu. Dan yang sekarang pun bukan suaminya gitu, yang sekarang lagi sama dia. Sebenarnya Tuhan tuh bukan lagi lagi ngejudge dia, lagi jelek-jelekin dia, enggak. Tapi Tuhan tuh lagi nge-explain kepada kita. Jadi perempuan ini adalah seperti seorang yang lagi nyari-nyari apa sih yang dalam hatinya ini kosong, yang hampa gitu. Jadi kita tuh mekanisme kita ya kok manusia katanya kosong kan ya. Jadi kita menimbulkan, kalau di hati kita kosong, kita akan menimbulkan otak kita akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Ini kenapa? Dan kita akan mulai cari jawaban atas kekosongan hati kita. Yang dia mungkin dia berharap dari seorang suami dia akan mendapatkan jawaban itu. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena dia udah gonta-ganti. Artinya apa? Artinya satu suami, oh bukan ini jawabannya, ganti. Mungkin cari suami yang lain. Oh gini nih. Oh bukan. Aku nggak tahu. Karena aku belum pernah di posisi itu gitu kan. Ganti-ganti istri enggak gitu. Maksudku artinya dia lagi mencari sesuatu bro. Mungkin apa sih yang bikin hatiku ini bakalan penuh gitu, hatiku bakalan lepas, pertanyaan itu bakalan terjawab gitu loh. Dan jawabannya air hidup. Makanya jadi perempuan ini sebenarnya udah Tuhan keker dari lama mungkin ya. Tibalah dia momennya ketemu Tuhan Yesus beneran langsung. Pas pula lagi ngambil air. Dan waktu ngambil air ini, dia jelasin air hidup sekalian. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Barang siapa minum air yang ada di dunia ini, itu cuma sementara. Tapi kalau kita datang, kita percaya sama Tuhan Yesus, Ia akan memberikan air itu kepada kita, dan akan jadi mata air, dan air itu akan memancar.
Aku senang dengan cerita perempuan Samaria ini, kenapa? Karena dia ini kayak seperti siklus seorang Kristen yang benar, yang seharusnya yang jadi role model, nggak jadi role model juga, tapi yang template seorang Kristen yang menurutku ini yang berhasil sih. Menurutku berhasil. Kenapa? Di awal dia mungkin hidupnya nggak suci gitu ya, nggak bagus lah. Tapi dia di masa itu dia mencari gitu, mencari. Kalau kita baca dari awal sampai habis, dia tuh kayak tahu gitu air hidup yang dimaksud Tuhan. Ya agak nggak ngeh, tapi akhirnya ngeh gitu. Habis itu dia ngerti dia tentang Mesias. Rupanya Mesias yang dia tahu itu rupanya Yesus sendiri gitu loh. Yang lagi ngomong sama dia gitu. Jadi ini siklus seorang Kristen kan. Jadi dia hidupnya ya mungkin bukan sesuatu awal yang bagus, tapi di dalam perjalanan itu dia mencari gitu loh. Dia mengenal apa sih yang bisa penuhin isi hatiku. Apakah Mesias itu juga bisa jawab pertanyaanku? Sama kayak kita, mungkin kita awalnya juga nggak sempurna awalnya, tapi kita terus pergi ke gereja sekalipun kita nggak ngerti apa yang mungkin pekotbah katakan, wah aku nggak bingung, aku panjang lama kali, aduh kok dingin kali AC-nya. Mungkin kita kayak gitu, tapi dia tetap jangan pernah tinggalin gereja, Bung. Jangan pernah tinggalkan persekutuan, karena kita nanti kayak domba di tengah serigala, kita sendirian, domba kita lepas dari kawanan domba itu, ya akhirnya kita dimakan gitu loh. Ibaratnya kayak kita di satu ladang gede, terus tiba-tiba kita lepas dari kawanan domba itu, kita sendirian, ya gampang disasarkan sama iblis gitu. Akhirnya kita jatuh, entah ya kita mati gitu. Mati kalau domba itu mati, tapi kalau kita mungkin kita nggak akan mati, tapi ya jatuh gitu. Jadi perempuan Samaria ini sama gitu kayak kita. Tapi pada akhirnya ketika ada satu momen tepat, karena Tuhan tuh mengasihi kita, dia tuh memperhatikan kita, sekalipun kita lagi gagal pun dia bersama dengan kita. Ketika kita lagi salah pun dia bersama dengan kita. Which means dia selalu mengasihi kita dan menunggu kita kapan kita itu bisa ditangkap dia untuk jadi dekat lagi sama dia gitu loh. Karena kalau bersama dia kita aman, bersama dia kita ya itulah jawaban hidupnya, dia akan memberikan air itu gitu loh. Dan di terakhir di ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus tadi, aku udah bilang kan. Dia ngerti gitu, dia tahu gitu loh. Apabila dia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Habis itu pada waktu itu datanglah murid-murid mereka dan heran bahwa ia bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tapi tidak seorang pun yang berkata maksudnya apa yang engkau kendaki atau apa yang engkau percapkan. Maksudnya dia nggak mau ganggu lah gitu. Murid-muridnya nggak mau ganggu Tuhan Yesus. Habis itu perempuan itu meninggalkan tempayannya. Tempayan kan belinya pakai duit. Artinya dia buru-buru. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan dari situ. Dia terburu atau dia mau balik lagi situ gitu. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, dia udah tahu gitu. Kalau Kristus itu bakalan datang. Dan dia pada akhirnya mengajak orang untuk datang kepada Yesus. Jadi ini adalah gambaran seorang Kristen yang sukses, ku bilang. Kenapa? Karena awalnya dia mulai dengan awalnya nggak kurang bagus. Habis itu mengenal Tuhan. Habis itu dia berusaha ngajak orang untuk mengenal Tuhan. Ayo, gimana? Mungkin dosa kita nggak separah dia, atau dosa kita lebih parah dari dia. Aku nggak tahu, aku nggak ngejudge. Ya mungkin aku lebih parah dia, aku nggak tahu. Tapi harusnya kita harus niru perempuan ini. Kenapa? Karena dia benar-benar jadi basic template seorang pengikut Kristus yang harusnya mengenal Yesus,
dan diberikan air itu, habis itu dia bawa orang kepada Yesus juga. Itu contoh ya, contoh kita bisa nyontoh dia. Tapi intinya pada hari ini kita itu perlu air hidup itu, bro. Kita tuh perlu ngasih jawaban ke hati kita. Mungkin hati kita tuh kadang kayak kosong gitu kan. Kita nonton YouTube, kita nonton Netflix itu bukan jawaban, bro. Itu cuman air yang setelah kita berhenti minum air tuh akan haus lagi. Game, hobi semuanya itu cuma sementara juga, bro. Kadang air yang kita minum habis itu kalau kita berhenti minum itu kita akan haus lagi. Jadi apa yang biar bikin kita nggak haus lagi? Yaitu air hidup itu, yaitu roh yang akan diberikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Barang siapa kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, boy. Amin. Jadi kalau kalian belum dapetin jawaban dalam hati kalian, belum dapetin aliran air itu di dalam hati kalian, aku mau ajak berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kami belajar mengenai Roh Kudus-Mu Tuhan, aliran air hidup yang Kau berikan Tuhan pada kami Tuhan, dan pada setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Tuhan, kami butuh Kau Tuhan, kami butuh aliran air hidup itu Tuhan. Tuhan, mengalirlah Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan bekerja menjadi penolong kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, lagu Yesus Kaulah Sahabatku, Kau yang selalu bersama denganku di setiap detik Tuhan, itu adalah benar Tuhan. Kami mohon Tuhan, jadilah jawaban Tuhan atas semua permasalahan kami. Jadilah jawaban Tuhan atas semua pertanyaan kami Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Isi hati kami Tuhan dengan damai-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, ketika kami percaya kepada-Mu Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang gak akan pernah bisa dunia ini berikan kepada kami Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan firman yang kami dengar pada sore hari ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Sampai jumpa Sabtu depan.
Oke guys, bagi kalian yang udah setia mengikuti ibadah di GSCA Tesalonika, dan jangan lupa pantengin terus YouTube GSCA Tesalonika karena setiap minggu kita akan upload video-video ibadah di channel ini. Sebelum kita menutup keseluruhan dari ibadah ini, aku mau kalian untuk ikut bersatu dalam doa dengan aku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sekarang kami sudah selesai ibadah. Kiranya Engkau tutup bungkus minggu kami ini dengan kuasa darah-Mu Yesus. Engkau lindungi kami dari segala sakit penyakit. Engkau lindungi kami dari segala mara bahaya. Engkau juga lindungi keluarga kami dan teman-teman kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin.